Halo guys, di video kali ini aku akan bagiin tips-tips cara memilih jurusan yang tepat di SBMPTN 2022 nanti. Nah, jadi kalian nonton ya dari awal sampai akhir supaya nggak ketinggalan informasi-informasi penting nantinya yang aku mention. And let's go! Oke guys, balik lagi di channel ini. Di channel ini ya kita ada bahas-bahas materi UTBK, bahas soal UTBK juga. Kalian bisa lihat ya salah satunya mungkin yang ada di sebelah kanan atas ini ya. Nah oke, seperti yang tadi aku janjikan ya, kita akan bagi-bagi ya tips cara memilih jurusan di SBMPTN 2022. Nah hari ini aku akan bagiin 4 tips. Nah kita langsung aja masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama adalah pilihlah jurusan sesuai dengan minat kalian. Nah, ini kenapa harus sesuai dengan minat? Karena kalau kita lihat di SBMPTN 2019, itu caranya itu kita UTBK dulu. UTBK itu ujian yang harus dilakukan ya kalau kita daftar SBMPTN. Karena nanti SBMPTN itu kan melihat nilai dari UTBK kita nanti. Nah, di 2019 ya, berdasarkan informasi yang aku dapat ya, mereka itu UTBK dulu baru memilih jurusan, sehingga kalau kita punya skor UTBK sudah ada ya skornya, itu kita bisa melihat ya kita itu bisa nggak, sanggup nggak dengan jurusan yang kita pilih nantinya. Sementara di SBMPTN 2021 tahun aku dan di 2022 ini juga sistemnya udah berbeda ya. Kita daftar jurusan, daftar SBMPTN dulu baru kita UTBK. Jadi kalau misalkan kalian milihnya itu tidak sesuai dengan minat, kalian udah tekan tombol submit itu ya, tekan tombol daftar di LTMPT itu, kalian udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dari ketimbang kalian itu sia-sia, misalkan kalian itu lolos SBMPTN, lolos UTBK, nah kalian itu tapi jurusannya tidak sesuai dengan minat kalian, daripada kalian nangis 4 tahun, yang mending sesuai dengan pilihan kalian gitu ya, sesuai dengan minat kalian. Lalu tips yang kedua, pilih kampus yang diinginkan. Jadi jangan ikut teman, misalkan teman kalian ini pada mau ke Univ A, nah kamu ke Univ A, jangan, tapi pilih kampus yang kalian inginkan, yang kalian dambakan. Misalkan kalian mau ke ITB nih, nah meskipun ITB mungkin kelihatannya agak sulit masuk ya, coba aja, karena nggak ada yang tahu ya kita itu bisa lolos atau enggak ya. Jadi pilih kampus yang diinginkan, jangan terlalu kurang percaya diri. Kalian percaya diri saja, pasti kalian bisa gitu. Oke, kita next ke tips yang ketiga, yaitu kalian lihat, cari informasi terkait ketertarikan atau jumlah peminat di tiap-tiap tahun itu di kampus yang kalian inginkan tadi. Nah, ketika kalian lihat ya ketetatannya, jadi itu bisa ngasih tahu ya seberapa ketat atau seberapa adalah peluang itu untuk lolos gitu ya. Nah, misalkan ya aku ambil aja dari kampus ITB. Nah, kalian bisa lihat ya di link admission.itb.ac.id home tingkat kesulitan. Nah, di sini kan ada prodi ya. Ini dari yang dikasih untuk 2022 ya. Nah, jadi di tahun 2021 ini, misalkan untuk program studi SBM itu ketetanannya lebih kecil dari 5%. Itu artinya peminatnya itu banyak banget, tapi yang diterima oleh prodi SBM ini sangat bisa dibilang sedikit. Jadi ketetanannya itu tinggi gitu ya. Itu maksud cara bacanya gitu. Jadi semakin kecil angka ketetatannya itu, maka itu semakin strict gitu ya, semakin sulit masuk. Tapi bukan berarti nggak bisa masuk gitu ya. Nah, misalkan lagi nih di STIK, dulu itu stay itu cuma stay aja sih ya. Pas zaman aku juga aku UTBK ya cuma milih stay aja. Sekarang udah dibagi jadi stay R sama STIK, mungkin untuk mau minimalisir ya, karena di ITB itu kan tahun pertama itu kan kita TPB dulu, jadi di tahun kedua kalian harus rebutan lagi jurusan gitu.
Jadi dibagi STR sama STK ini biar nggak banyak yang kelempar jurusan gitu. Nah di sini 5% sampai 10%. Nah sementara untuk yang SBMPTN itu untuk STR itu cuma 90 dan STK itu 109. Tapi kalau kalian cari-cari lagi, kalian searching gitu, peminat stay ini bisa sampai 1000 gitu. Jadi itu sangat strict juga ya, tapi nggak strict SBM gitu. Nah itu bisa dilihat ya ketetatannya sama jumlah peminat di tahun-tahun, mungkin tahun 2021 kita lihat ya, jangan lihat yang 2019 karena yang 2019 itu mereka itu kan UTBK dulu baru daftar, jadi mereka udah tahu skornya baru lihat. Sementara yang 2020 sampai sekarang kan kita daftar dulu baru UTBK gitu ya, jadi kita nggak tahu skornya gitu. Nah setelah itu kalian lihat ya, kalian juga lihat untuk yang perguruan tinggi lainnya, karena kan ada 2 pilihan nanti di UTBK ya, 2 pilihan. Nah kalian harus lihat dulu ketetatannya. Oke, kita masuk ya tips yang keempat. Itu adalah lihat dari peluang kalian dapat skornya berapa. Terus kalian lihat juga passing grade atau rata-rata nilai UTBK di tiap-tiap program studi di Indonesia gitu. Nah misalkan nih, aku ambil contoh lagi ya ITB, ini dari website gitu ya, di Google. Nah misalkan nih kalian lihat di sini yang paling tinggi itu stay. Nah di sini tuh dia tulisnya 729, tapi ya nggak 700 juga sih. Soalnya temanku juga ada yang 680-an juga lolos. Jadi mungkin rentangnya 680 ke atas. Ya tapi kan tiap tahun kan tuh pasti beda-beda tergantung jumlah peminatnya gitu ya. Nah dari sini kalau misalkan kalian lihat di kampus lain, misalkan teknologi informasi di UGM. Nah itu kalau kalian lihat mungkin rata-ratanya sekitar 620-an mungkin ya. Nah dari sini kalian harus urutkan prioritas stay. Kalau misalnya kalian mau masuk stay sama tadi ya UGM itu, stay itu di pilihan 1 dan teknologi informasi itu di pilihan kedua. Kenapa? Karena di pilihan pertama itu kalian harus memilih target rata-rata UTBK itu yang paling besar. Karena gini, kalau kalian nggak lolos pilihan 1, misalkan kalian ambil yang lebih rendah nilai rata-rata itu di pilihan 1, sementara yang lebih tinggi itu di pilihan 2. Kalau kalian pilihan 1 nggak lolos, berarti pilihan 2 kalian udah otomatis nggak lolos gitu. Udah pasti sih, karena kan biasanya yang nilai rata-rata UTBK yang paling tinggi itu kan ketetatannya lebih tinggi ya, ketetatan peminatnya lebih banyak gitu. Nah jadi kalian harus menetapkan pilihan 1 itu sebagai prioritas kalian, sebagai yang punya passing grade, bukan passing grade sih, mungkin rata-rata nilai yang lebih tinggi gitu, nilai UTBK yang lebih tinggi. Nah sehingga kalau kalian nggak lolos pilihan 1, kalian masih ada kemungkinan lolos di pilihan kedua. Tapi usahakan tetaplah pegang yang pilihan 1 gitu, karena mungkin ada isu ya gitu ya, yang beredar bilang kalau pilihan 2 itu agak sulit masuk. Jadi harus dipertimbangkan benar-benar. Bagaimana cara kita tahu bahwa kita itu layak di pilihan 1 itu ya, kita bisa lihat dari tryout gitu ya, dari tryout berapa kira-kira skor kita di tryout. Tapi jangan terlalu diconsider, karena kalau aku pribadi ya, tryout itu paling tinggi sampai sekarang, bukan sampai sekarang sih, maksudnya sebelum TBK, bahkan Hamid 7 TBK itu tryout terakhir aku itu nilainya 507. Jadi kayak nggak mungkin ya, kalau kelihatannya pasti udah nggak mungkin ya masuk stay gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya, kita tetap berusaha aja. Kalau memang pengennya ke sana ya coba aja. Kalau nggak coba ya nggak tahu gitu kan. Nah jadi waktu TBK juga nilaiku kan lebih tinggi gitu ya, jadi ya dicoba aja gitu ya. Pastinya harus sesuai dengan 4 tips tadi supaya kalian itu gak gagal di SBMPTN ya. Oke, mungkin itu 4 tips saja ya dari aku. Semoga bisa membantu ya kalian teman-teman dalam memprioritaskan memilih jurusan di SBMPTN 2022.
good luck ya, kalian pasti bisa. Dan buat kalian ya yang belum subscribe channel ini, kalian boleh subscribe ya, sama kalian bisa lihat lah di playlist atau di video-video itu di channel ini banyak sekali aku bahas soal, bahas materi untuk UTBK, jadi itu bisa ngebantu kalian dalam lolos ke pilihan-pilihan kalian, terutama di pilihan 1 mungkin. Oke, mungkin sampai sini aja video kita kali ini. Thank you guys yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.